Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Semoga kita selalu dalam ampunan, berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan noto rogo, noto keluarga, noto warga, dan noto negoro. Pada saat manusia dilahirkan, pada saat seorang bayi dilahirkan, itu secara umum itu tangannya mengepal. Itu bisa dimaknai bahwa mengepal atau menggenggam itu sebagai bukti ingin menguasai. Apapun ingin dikuasai. Jadi ketika manusia itu lahir sudah dengan hasrat untuk berkuasa. Kemudian dalam perjalanannya ada saatnya mengepal, ada saatnya melepas. Pada saat manusia meninggal dunia, itu mutlak tangannya melepas. Tidak ada yang menggenggam. Dalam kondisi normal tidak ada yang menggenggam. Bisa dimaknai secara sederhana sebagai pelepasan terhadap hasrat-hasrat yang ketika dilahirkan itu simbol ketika dilahirkan itu dilepaskan. Untuk bisa berkuasa, untuk bisa menguasai, untuk bisa memimpin satu komunitas, satu kelompok, satu masyarakat, satu bangsa, satu umat dan sebagainya, dalam bentuk apapun organisasinya, baik itu ormas, orpol ataupun apa saja, intinya itu dibutuhkan fase-fase yang memang harus sabar dalam harus sabar dalam menjalani tahapan-tahapannya. Rasulullah SAW itu notorogonya itu, jadi fase pertama untuk menjadi seorang pemimpin itu adalah fase notorogo. Fase notorogo itu membutuhkan waktu selama 25 tahun. Jadi seseorang itu bisa menata dirinya, menata raga dirinya itu dalam kurun waktu 25 tahun. Dalam fase kehidupan yang sudah saya sampaikan, itu pada usia 12 tahun itu masa bermain, 12 tahun sampai 18 tahun masa pembekalan, 18 tahun sampai 25 tahun itu adalah fase pemilihan potensi. Itu menata raga. Pada usia 25 Rasulullah SAW sudah siap dinyatakan siap raganya atau sudah menata raga. Sehingga kemudian pada usia 25 itu Rasulullah SAW menginjak pada fase nata keluarga atau noto keluarga. Jadi kita mencoba menselaraskan antara apa yang Rasulullah lakukan untuk dijadikan cermin pada saat sekarang. Apakah ini masih ada korelasinya atau masih masih ya intinya masih bisa tidak untuk dilaksanakan saat ini. Pada usia 25 ternyata itu adalah masa kematangan awal untuk seseorang menikah, laki-laki terutama di sini. Jadi usia ideal untuk menikah itu 25 sampai 30 itu ideal. Rasulullah menikah pada usia 25. Ketika setelah menikah 25, kemudian dia menata keluarga. Pada saat menata keluarga, Rasulullah SAW itu sampai usia 35 itu membangun kepercayaan di lingkungan. Jadi pada saat 25 sampai 35 dia menata keluarga sekaligus juga mulai menata warga.
Jika kita sandingkan dengan situasi saat ini, jika seseorang menikah pada usia 25, maka sebaiknya dia membangun kepercayaan lingkungan. Mulai dari lingkungan tetangga, rukun tetangga atau RT, RW, kelurahan. Bahkan bisa sampai kecamatan. Itu lingkaran atau bangunan kepercayaan yang harus diambil sampai usia 35. Rasulullah itu mendapatkan gelar Al-Amin itu pada usia 35, 10 tahun setelah menikah. Jadi kita saat ini memiliki kesempatan 10 tahun dari 25 sampai 35 untuk membangun kepercayaan dalam cakupan atau dalam lingkup setidaknya satu kecamatan atau kabupaten. Karena saat itu Rasulullah terkenal di Mekah. Nah, memasuki usia 35-40 itu kemudian dari 40 ya, dari 35-40 itu pematangan di lingkungan sampai 40 itu sampai lingkungan kabupaten itu harus sudah selesai. Jadi grade-nya itu di situ. Kemudian di usia 40 nata warganya meningkat kembali. Jadi kalau usia 0 sampai 25 itu Notorogo, kemudian 25 sampai 40 itu dikatakan sebagai 25 sampai 35 itu Noto Keluargo gitu. Itu lingkungan. Nata keluarga sendiri dan juga menata atau berperan aktif dalam lingkungan. Dari 35 ini mulai masuk ke ruang yang lebih besar, bisa jadi ruang kalau sekarang tingkat kota dan tingkat provinsi. Jadi pada saat fase 40 tahun, seseorang itu harus pada level provinsi. Itu loh. Jadi nah kemudian pada saat ninjak usia 50 tahun, seseorang itu harusnya sudah mencapai fase Noto Negoro. Nah maksudnya begini, Notorogo 0 sampai 25, Noto Keluarga 25 sampai 35, Noto Wargo. Jadi warga di sini bukan berarti warga sekitar ya. Noto Wargo ini dari 35 sampai 50. Gitu. Jadi nata diri sampai 25, nata keluarga dan lingkungan. Lingkungan ini dalam cakupan yang besar sampai kelurahan lah kalau sekarang sampai kecamatan. Itu sampai ke usia 35. Dari 35 itu kemudian start untuk jangkauan yang lebih luas sampai usia 50. Pada usia 50, pada saat seseorang sudah mantu, seseorang sudah mempunyai menantu, maka dia memiliki kapasitas kematangan untuk menjadi seorang pemimpin dalam kapasitas nasional. Nah, pada saat 0 sampai 25 ketika Notorogo itu yang diperbanyak adalah kerja fisik. Pada saat Noto Keluarga dan lingkungan, keluarga dan rukun tetangga gitu kan, itu yang dipergunakan adalah teori dan praktek. Kemudian dari 35 pematangan teori dan praktek. Dari 35 sampai 40 pematangan teori praktek, dari 40 sampai 50 itu pematangan mulai mengambil aspek spirit. Pada saat 50, pada saat kematangan puncak itu spirit sudah jadi. Jadi pada saat usia 50 seseorang bisa memimpin secara bijaksana karena memang spiritnya sudah jadi. Nah, bagaimana jika terjadi seseorang yang usianya tidak selevel dengan tingkatannya? Seumpama begini, apa yang terjadi jika usia 25 dia menjadi gubernur? Apa yang terjadi jika usia 40 dia jadi presiden? Maka jawabannya adalah kecenderungannya pasti rusak. Kenapa demikian? Karena begini, di bawah usia 50 secara umum maupun secara teori psikologis itu belum memungkinkan untuk mengambil sebuah keputusan yang bijaksana. Karena pada saat usia 40 saja itu baru kematangan emosi, baru ada keseimbangan antara intelektual dan emosional, belum sampai pada kebijaksanaan sempurna. Sehingga jika seseorang yang kemudian kapasitasnya atau jabatannya atau perannya melampaui usianya, kemungkinannya dia satu dibully oleh seniornya jika memaksakan, yang kedua jika dia memang memiliki kapasitas, tindak tanduk atau perilakunya kemungkinan dapat merusak. Karena apa? Karena
belum stabil, belum bijaksana dalam mengambil keputusan yang strategis. Masih dorongan emosional yang tinggi. Makanya seorang pemimpin itu idealnya dimulai dari usia 50. Rasulullah SAW itu memimpin Madinah menjadi Raja Rasul itu pada usia 53. Sehingga di Indonesia ini, di Nusantara ini, pemimpin yang ideal untuk memimpin untuk tingkat nasional itu harus minimal 50 tahun. Untuk tingkat provinsi itu minimal 40-45. Untuk usia kabupaten itu minimal di angka 35 gitu loh. Kenapa makin bawah makin muda? Supaya daya juangnya lebih tinggi. Karena semakin ke bawah itu semakin banyak kerja-kerja yang sifatnya fisik atau teknis. Sedangkan semakin ke atas itu banyak sekali kerja-kerja yang menggunakan kebijakan-kebijakan dan juga teori-teori yang memerlukan lebih memerlukan pada energi yang energi fikir dan juga energi zikir gitu loh. Jadi kalau seandainya ini terbalik situasinya, maka kemungkinannya rusak gitu loh. Jadi sekarang terjawab kenapa sering terjadi crash atau kericuhan di DPRD atau di DPR itu karena memang ketidakseimbangan. Maksudnya begini, muda itu memang mempunyai energi yang lebih, tetapi kebijaksanaan dan kematangannya belum cukup. Antara teori dan antara idealitas dan realitas itu belum didukung oleh empirisnya. Antara idealis dan kenyataan itu belum didukung oleh pengalamannya, sehingga dia memaksakan hal yang idealis untuk dijelmakan, diwujudkan pada hal yang realistis. Sering bertabrakan di DPR seperti itu gitu loh. Nah, oleh karena itu, tahapan-tahapan ini menjadi penting. Jadi untuk seorang pemimpin seperti RT itu bagus di usia 25 gitu. Lingkungan bagus supaya daya gerak, daya dobraknya tinggi. Di RW ya 25-30 gitu. Kemudian bupati itu idealnya 35-40 lah. Bupati itu 40-an udah cukup bagus. Karena masih relevan. Tapi kalau sudah tingkat kapasitas nasional itu harus di atas 50. Demikian terkait leadership yang dapat saya sampaikan. Jadi untuk mencapai noto negoro, kita persiapkan dulu noto rogo, noto keluarga, noto wargo, kemudian baru bisa noto negoro. Tahapan ini mutlak harus dilalui. Jika tidak, maka yang ada adalah kerusakan, bukan pembenahan. Tetap beriman dan beramal soleh. Semoga kita selalu dilindungi dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.